Yang mulia, sebuah kota baru sedang dibangun di sana. Dan banyak orang yang akan meninggalkan Hastinapura dan pindah ke Indraprastha. Bila kebanyakan rakyat akhirnya benar-benar pindah ke Indraprastha, maka Hastinapura tidak akan pernah menjadi makmur lagi. Perdana Menteri, tidak ada rakyat dari Hastinapura yang boleh meninggalkan kotanya dan pindah ke Indraprastha. Siapapun yang melanggar perintah ini harus ditangkap dan dihukum. Dikisahkan dalam kisah Mahabharata ketika Bisma telah membagi wilayah kerajaan untuk Pandawa dan mendirikan kerajaan Indraprastha. Banyak rakyat Hastinapura yang memilih untuk pindah ke kerajaan Pandawa dan meninggalkan Hastinapura. Hal itu membuat Sangkuni dan Raja Drestarastra khawatir jika semua rakyatnya pindah maka Hastinapura akan menjadi tidak makmur lagi. Lalu sang raja pun memerintahkan Karna Raja Angga untuk menghentikan rakyat yang akan meninggalkan Hastinapura dan menghukumnya. Berusaha keluar dari Hastinapura. Suruh gerbangnya untuk ditutup, Raja Angga. Kau harus tegas pada mereka. Apa yang kau pikirkan? Tolong tenanglah. Aku bilang tenanglah. Tidak ada yang boleh meninggalkan kota ini. Raja Drestarastra telah memberikan perintah. Siapapun yang mencoba meninggalkan kota ini dengan paksa, maka dia akan dipenjara. Kumohon kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Karena berupaya mencegah dan menutup gerbang kerajaan Hastinapura dan meminta agar rakyat kembali ke rumahnya. Lalu karena melihat sosok Vrusali yang juga akan pergi meninggalkan Hastinapura, Karna pun mencegahnya dan meminta prajurit untuk menangkapnya. Di saat situasi tegang itu lalu datanglah Ibu Kunti dan mengingatkan ketidakbenaran yang dilakukan oleh Karna. Vrusali, kau juga mau meninggalkan kota ini? Ayahku sekarang ada di luar sana, dan dia masih hidup. Tolong izinkan aku pergi. Kupikir kepala yang memiliki mahkota akan memberikan perubahan dari caranya sendiri berpikir. Prajurit, cepat tangkap wanita ini! Raja Angga Karna, kau pernah bilang bahwa ibumu telah meninggalkanmu. Dan kau bilang kau tidak akan pernah meninggalkannya. Apa kau telah meninggalkan kebenaran dan semua nilai-nilai yang telah ibumu berikan? Lepaskan wanita ini sekarang juga. Raja Angga, jangan mendebatku Dursasana. Ini perintah seorang ibu. Raja Angga Karna, keburukan tidak hanya ada di mahkota, tapi juga pada ketamakan seseorang. Apa kau menganggap ketamakan juga bagian dari tanggung jawabmu? Setelah mendengar permintaan Ibu Kunti itu Raja Angga Karna pun tidak bisa menolak perintahnya. Karena menjadi semakin dilema dengan perintah Raja Drestarastra yang harus dipatuhi ternyata sangat bertentangan dengan hati nuraninya jika harus memisahkan seorang anak dengan keluarganya. Sementara itu di istana kerajaan Hastinapura, Bisma berdebat dengan Raja Drestarastra yang akhirnya memutuskan bahwa Kunti juga dilarang pergi meninggalkan Hastinapura untuk mendatangi anak-anaknya di Indraprastha. Kunti tidak boleh pergi ke Indraprastha. Itu keputusan terakhirku. Ketika Raja Drestarastra melarang Ibu Kunti untuk datang ke kerajaan Indraprastha saat para Pandawa akan melakukan upacara pengukuhan Yudhistira menjadi Raja Indraprastha. Dan Bisma yang keberatan dengan keputusan yang tidak adil itu tidak bisa berbuat apapun untuk Kunti atas perintah Raja Drestarastra. Sementara itu, Vrusali datang menemui Karna dan melaporkan ketidakadilan pada Ibu Kunti. Vrusali memohon kepada Karna agar Ibu Kunti diizinkan pergi ke Indraprastha menemui putra-putranya. Siasat dari Kurawa tersebut membuat Karna Raja Angga naik pitam dengan ketidakadilan yang dilakukan kepada Ibu Kunti. Karna seolah tidak percaya dengan siasat yang dilakukan Duryudana yang semakin tidak bermoral tersebut. Akhirnya Karna datang menemui Pangeran Duryudana dan Paman Sangkuni yang telah mempersiapkan rencana tersebut.
karena memohon pada Duryudana agar Ibu Kunti diizinkan pergi ke Indraprastha. Karena menurutnya melarang seorang ibu menemui anaknya adalah hal yang sangat tidak bermoral. Jiwa ksatria dalam diri karena sangat tidak setuju dengan tindakan Duryudana itu. Kau telah mencoba membakar Ibu Kunti hidup-hidup di Warnabrata. Itu sudah sangat jahat, teman. Tapi untungnya, Ibu Kunti bisa selamat dari sana. Sekarang, tolong jangan pisahkan Ibu Kunti dari anak-anaknya. Dan kau ada di pihak siapa, temanku Karna? Apa kau lupa, aku yang membuatmu jadi Raja Angga? Namun Duryudana tidak mau menerima saran dari Karna dan menolak permintaan Karna tersebut. Mereka pun beradu debat hingga Pangeran Duryudana sangat marah dan mengungkit masa lalu Karna yang pernah ditolong dan dijadikan seorang raja oleh Duryudana. Karna yang terikat dengan politik balas budi Pangeran Duryudana yang telah menjadikannya seorang raja dari seorang anak kusir, akhirnya memilih mengembalikan mahkota kerajaan kepada Duryudana. Tetapi karena berjanji tidak akan pernah menolong Arjuna sebagai rivalnya dan akan selalu siap mati untuk melindungi Duryudana, karena tidak mau lagi menjadi raja jika harus menanggung beban dari perbuatan yang tidak bermoral yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ksatria. Raja Angga. Sebuah kerajaan tidak bisa diatur hanya berdasarkan kebenaran saja. Kau seorang raja, kadang kau harus menjadi bagian dari keburukan, dan kadang harus membuat sebuah kesalahan. Raja Gandhara Sangkuni yang melihat perdebatan itu mencoba berdiplomasi dengan gaya khasnya. Sangkuni mencoba menghasut Karna agar mau menerima rencana tersebut. Sangkuni mengatakan bahwa Karna sebagai seorang raja juga harus siap menjadi bagian dari keburukan, dan bukan hanya kebaikan saja. Tetapi hal itu justru sangat berlawanan dengan jiwa ksatria Karna. Maka Raja Angga Karna pun memutuskan untuk meletakkan mahkota raja dan tidak mau lagi menjadi seorang Raja Angga yang harus menjadi bagian dari keburukan. Melihat hal itu Duryudana semakin marah dan mempertanyakan apa balasan Karna yang telah ditolong oleh Duryudana. Bahkan dalam kemarahannya Duryudana sempat mengumpat pada Raja Angga karena anak seorang kusir. Hari ini aku merasa dendam telah merubahmu, Pangeran. Dengan melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti ini. Ketamakan akan mahkota ini yang membuatku melakukannya. Karena itu, aku tidak mau lagi menjadi Raja Angga. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Anak kusir, anak kusir, anak kusir.